Banyak Pak. Dulu pas masih nikah nih Ayu Jung tuh sering kali bikin masalah. Nah keterangan dari Park ini bikin polisi jadi penasaran lagi dan mulai menyelidiki lebih dalam soal Yu Jung ke si Park. Dan semakin digali-gali Wak, polisi pun menemukan fakta-fakta mengejutkan yang tersembunyi di balik pembawaan Yu Jung yang tenang, kalem dan kelihatan kayak orang-orang baik-baik aja gitu. Nah sekarang kita masuk ke latar belakang si Yu Jung ini ya. Mantan istrinya si Kang. Nah, jadi Wak si Ko Hyo Jung ini lahir di Pulau Jeju juga di tanggal 2 Februari tahun 1983. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Tapi aku di sini nggak nemuin informasi nama orang tuanya siapa, adik-adiknya siapa. Tapi yang jelas kedua adiknya si Hyo Jung itu laki-laki semuanya gitu. Dia perempuan satu-satunya. Nah pas masih kecil Wak, orang tuanya si Hyo Jung ini cerai. Terus bapaknya nikah lagi sama perempuan yang jauh lebih muda dari usia bapaknya. Tapi meskipun masa kecilnya nggak bisa dibilang nggak sempurna lah gitu ya, Hyo Jung ini Wak berasal dari keluarga kaya raya kali. Bapaknya itu punya macam usaha persewaan mobil sama persewaan kapal, bayangkan sama kalian. Serta juga bapaknya punya beberapa properti di Pulau Jeju dan di kota Gimpo yang memang gak begitu jauh dari Pulau Jeju. Selain kaya Wak, di mata teman-temannya Hyo Jung ini memang sudah dikenal sebagai anak yang sangat cantik. Dia baik hati dan juga pintar kali ya kan. Setelah dia lulus SMA pun dia langsung kuliah di Jeju National University. Ini kampus paling bergengsi di Pulau Jeju dan juga katanya masuk deretan 20 universitas terbaik di Korea gitu. Selama dia kuliah Wak, Hyo Jung ini juga aktif tuh ikut kegiatan kerelawanan dan juga sering menyumbangkan uang pribadinya untuk acara amal baik kali Hyo Jung. Nah di kegiatan kerelawanan itu suatu waktu ada nih Wak satu mahasiswa yang diam-diam mencuri hatinya Hyo Jung dan dia itulah si Kang Ji Young tadi tuh loh yang hilang tadi tuh ha. Nah Hyo Jung sama si Kang ini punya banyak kesamaan Wak dulunya. Mereka sama-sama suka kegiatan sosial, sama-sama suka traveling dan kalau misalnya ngobrol selalu nyambung gitu lah obrolannya. Nah dari situ hubungan mereka pun makin dekat, mereka makin dekat lagi terus lanjutlah pacaran. Hubungan mereka ini berjalan kurang lebih sekitar 6 tahun sampai akhirnya pada bulan Juni tahun 2013 Kang dan Hyo Jung ini pun menikah dengan resepsi besar-besaran gitu kan Wak. Nah, setelah menikah, Kang sama Hyo Jung ini langsung terbang ke luar negeri tuh untuk bulan madu gitu. Dan sebagaimana pengantin baru ya kan hari-hari mereka pun dipenuhi sama kemesraan lah di sana tanpa ada masalah yang berarti selama honeymoon ini. Tapi semua itu juga tidak bertahan lama karena pas baru mau balik ke Korea nih mereka malah ribut Wak gara-gara hal sepele. Jadi waktu lagi di bandara mau balik ke Korea nih ya, Hyo Jung ini lagi sibuk belanja di duty free. Awalnya si Kang ini masih santai aja nih dan dia masih ngasih waktu sama istrinya untuk milih-milih barang. Tapi pas pesawatnya udah mau boarding, Hyo Jung ini belum juga selesai belanja gitu loh Wak. Kang negur lah kan. Tapi waktu ditegur Hyo Jung ini nggak terima, malah ribut di situ. Dan gara-gara ribut ini mereka jadi ketinggalan pesawat. Ya kelihatannya sepele lah bisa dibilang ya kan, walaupun rugi lah itu tiket pesawat. Tapi kan si Hyo Jung juga orang kaya. Cuman sejak saat itu, sejak keributan di duty free itu tuh bibit konflik di antara keduanya makin kelihatan lagi. Parahnya amarah mereka tuh nggak berhenti di bandara itu aja Wak, tapi terus ke bawah sampai mereka nyampe ke rumah. Sejak pertengkaran di bandara tadi, konflik mereka makin sering lagi terjadi katanya, terutama soal fundus, soal uang, soal finansial. Hyo Jung ini si istrinya ini merasa si Kang itu nggak bisa memenuhi kebutuhannya sebagai seorang istri Wak. Apalagi waktu itu setelah menikah Kang itu masih jadi mahasiswa dan dia juga kerja part time gitu loh Wak, yang upahnya juga pas-pasan. Sementara kan si Hyo Jung ini dia memang udah lahir dari keluarga kaya, dia terbiasa macam boros gitu loh Wak. Dia suka belanja barang mewah, dia suka nongkrong di kafe-kafe mahal di sana, dia beli skincare branded, kayak gitulah. Nah ketimpangan gaya hidup inilah yang bikin si Kang ini makin kewalahan. Karena seberapapun Kang itu berusaha Wak, dia tuh masih ngerasa nggak pernah cukup gitu loh di mata istrinya. Selain berantem soal uang Wak, mereka ini juga sering ribut perkara pembagian tugas rumah tuh. Hyo Jung ini Wak hampir nggak pernah mau dia beberes rumah. Jadi tiap hari tuh Kang terus yang harus ngerjain semuanya. Dia yang buang sampah, dia yang cuci baju, dia yang masak, dan pokoknya semua lah itu pekerjaan rumah dia lakukan sepulang dia dari kerja. Pernah tuh suatu hari si Kang ini protes kan, dia bilang sama si Hyo Jung, sayang sekali-sekali bantuin aku lah beberes rumah, kan kamu juga seharian di rumah. Langsung nolak Hyo Jung di situ. Aku nggak biasa beberes yang bapak aku tuh selalu pakai ART. Kalau kau mau rumah kita bersih ya udah sewa ART juga lah, jangan gue suruh-suruh aku. Itu katanya. Nah karena penghasilannya si Kang ini terbatas ya kan jelas belum mampu untuk bayar ART. Jadi ya udah semua pekerjaan rumah terpaksa Kang tanggung sendiri. Kayak gitu ya terus persoalan mereka setelah menikah ini. Tapi meskipun hubungan mereka ini dipenuhi pertengkaran Wak, setahun setelah nikah
menikah, Yujung ini hamil dan dia melahirkan seorang bayi laki-laki. Alih-alih meredakan konflik, masa awal menjadi orang tua ini rupanya menghadirkan tekanan baru di hubungan ini. Dimana pasti pengeluaran meningkat ya kan, jam tidur jadi berantakan, dan dukungan dari sekitarnya mereka itu juga agak terbatas gitu loh. Inilah yang mungkin membuat emosi di rumah mereka pun makin mudah lagi tersulut. Kang sering kewalahan memenuhi nafkah keluarganya, sedangkan Yujung ini jadi mudah meledak-ledak gitu loh, karena kecapean ngurus bayi dan juga kebutuhan yang belum tercukupi sama suaminya. Bahkan pernah nih Wak ya, saking kesalnya si Yujung ini, dia pernah loh ngelempar HP ke siapa, ke wajahnya siapa, si Kang, sampai luka matanya Kang dibuat dia. Dan Yujung ini juga sering melontarkan kata-kata yang gak pantas gitu loh Wak, ke suaminya. Kok tuh yang gak pernah bisa bahagiain aku, kok gak pernah bisa menuhin kebutuhan aku, suami kayak apa kok digitu-gituin. Awalnya Kang masih sabar-sabar aja Wak, dia mikir oh ya udahlah aku harus sabar nih, mungkin emosi Yujungnya lagi nggak stabil gara-gara dia kena baby blues gitu. Tapi makin besar anak mereka, perilakunya Yujung bukan yang mereda Wak, tapi malah menjadi-jadi. Hal ini jelas bukan karena baby blues, tapi memang karakter aslinya Yujung gitu loh. Puncaknya saat bertengkar, Yujung itu pernah mengancam akan mengakhiri hidupnya sendiri dan juga akan mengakhiri nyawa anak mereka. Itu puncaknya. Dan ancaman itulah yang menjadi titik balik untuk si Kang Wak. Kang ngerasa macam keselamatan keluarga itu jadi nggak aman gitu loh. Nah karena nggak tahan konflik yang tidak kunjung mereda ini, Kang pun memilih untuk menceraikan Yujung. Nah setelah bercerai, hakim memutuskan hak asuh anak ini jatuh ke tangan Yujung, ke tangan istrinya. Kenapa bukan ke Kang? Karena waktu itu penghasilan Kang dianggap kurang mapan Wak. Sementara di Korea biaya ngebesarin anak tuh katanya besar kali. Ditambah lagi Yujung ini juga dinilai lebih mampu ya kan secara finansial karena status keluarganya yang kaya raya. Dah cerailah mereka, hak asuh anak ke si Yujung. Nah, 1 tahun setelah mereka bercerai Wak, Yujung ini diketahui menikah lagi. Yujung nikah lagi sama seorang duda berusia 35 tahun yang bekerja sebagai staf pemadam kebakaran namanya Hong. Nah Hong ini juga punya anak laki-laki Wak, yang katanya seumuran juga sama anaknya Yujung, hasil pernikahannya sama si Kang. Nah setelah menikah, Yujung sama Hong ini ngajak anak-anak mereka untuk tinggal bareng di Songju City atau kota tempat si Hong itu kerja. Sekilas dari luar Wak, rumah tangga barunya Yujung ini memang kelihatan adem-adem aja. Suaminya lebih mapan, rumahnya juga nyaman. Pokoknya kelihatan Yujung ini bahagia kali lah sama kehidupan barunya. Sementara itu Kang justru merasa sebaliknya Wak. Dia tuh masih betah menduda dan dia itu sering merasa kesepian Wak. Meskipun pengadilan ini sudah memberikan hak untuk ngunjungin anaknya itu sebulan 2 kali, kenyataannya Wak, Yujung mantan istrinya ini selalu melarang si Kang untuk ketemu sama anak mereka. Jadi setiap kali si Kang ini mau nemuin anaknya Wak, Yujung tuh gak pernah mau bukain pintu tuh loh, malah diusirnya langsung si Kang ini. Alhasilnya udah hampir 2 tahun, bayangkan sama kalian, si Kang ini gak pernah ketemu sama anaknya gara-gara nggak diizinin sama si Yujung. Padahal selama itu juga Wak, selama 2 tahun setelah berpisah ini Kang ini udah berusaha jadi ayah yang bertanggung jawab. Wah dia rutin loh kirim uang sama si Yujung, dia nggak pernah lupa ngasih hadiah ulang tahun anaknya. Tapi semua tuh macam sia-sia gitu karena Yujung sama sekali nggak pernah ngasih jalan buat si Kang untuk bisa ketemu sama anaknya. Nah akhirnya suatu hari si Kang ini mikir lah kan, ini keterlaluan si Yujung ini. Kalau kayak gini terus ini satu-satunya cara biar bisa ketemu sama anakku, udah aku bawa aja lewat jalur hukum gitu. Dia kan kangen juga sama anaknya, 2 tahun gak ketemu. Akhirnya Kang pun ngelapor lawak ke pengadilan ya kan, untuk bisa memperoleh hak kunjungnya gitu loh. Dan akhirnya setelah dia ngelapor, diproses lah ini, hakim pun memutuskan kalau mulai tanggal 25 Mei 2019 Kang berhak ketemu sama anaknya, dan Yujung sebagai mantan istrinya wajib ngizinin si Kang tanpa bisa nolak lagi. Kalau sampai si Yujung ini masih nolak, Yujung akan dikenakan denda sekitar 10 juta won atau 100 jutaan rupiah, atau bahkan bisa ditahan sementara. Ya itu keputusan dari pengadilan kan, harus diikutin sama si Yujung. Untuk Kang Wak, keputusan itu kerasa ya kayak pintu yang akhirnya kebuka lebar gitu loh kan. Setelah 2 tahun ditutup rapat-rapat, dia bahagia, dia lega, sekaligus dia macam gak sabar gitu loh mau memeluk anaknya lagi. Makanya di tanggal 25 Mei 2019 itu, waktu tanggal itu datang, dia udah gak mau lagi buang kesempatan Wak. Kang langsung berangkat untuk ketemu sama anaknya sekaligus juga mantan istrinya. Dan inilah info terakhir yang disampaikan Park, adiknya si Kang. Siapa sangka justru setelah pertemuan itulah
Kang menghilang tanpa kabar. Nah, hilangnya Kang ini jelas langsung bikin keluarga curiga. Apalagi orang terakhir ditemuinya siapa? Mantan istrinya si Yujong. Dari situlah polisi mulai menaruh perhatian, wah jangan-jangan Yujong ini ada hubungannya